A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, ayah, bunda sekalian, keluarga bebas riba Indonesia. Hari ini saya sedang silaturahmi ke tempat salah seorang guru saya. Masya Allah, tabarakallah. Beliau Ustadz Ardi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Ardi ini domisilinya ada di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, ini orang Pontianak, silaturahmi ke kota. Hanya untuk cari kisah tentang angsuran. Alhamdulillah. Nah, kegiatan kita apa sekarang sehari-hari? Alhamdulillah, kita sekarang lebih menggerakkan program dari Kiai Lukman, yaitu Alfi Surau. Alfi Surau. Jadi kegiatannya bikin surau. Ya, Alfi Surau membina untuk para mitra punya surau. Kita dampingi bagaimana bentuk mihrabnya, kita dampingi bagaimana program-programnya supaya mereka semua bisa mandiri. Mitra apa nih, Ustaz? Nah, mitra unit usaha OSB. OSB. Jadi abang kakak bunda, beliau ini punya usaha namanya OSB. Panjangan dari nama anaknya, Omar Smart Brain. Ya, Omar Smart Brain. Jadi harapannya nanti banyak anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil-kecil, punya mental seperti Umar bin Khattab dan otaknya cerdas. Betul. Itu saya doanya gitu ya. Jadi penghafal Quran. Jadi paham Al-Quran, penghafal Quran, hafal Quran. Malam hari ini kita akan sharing tentang kisah angsuran. Pernah punya ya Ustaz ya? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Setiap orang pernah. Setiap orang pernah Punya angsuran. punya angsuran. Lucu kayaknya kisahnya Ustaz ya? Mantap. Karena sebelum cerita udah ketawa kan? Tahun berapa Ustaz? Angsuran itu tahun 2009. Tahun 2009. Ya. Insya Allah. Dari beberapa narasumber kemarin, Ya. itu kejadiannya rata-rata dimulai 2009. Oh, Masya Allah. Berhentinya 2014. Kalau antum selesainya tahun berapa Ustaz? Tahun 2012. Oh, lebih cepat. Kalau boleh tahu itu apa yang diangsur, kenapa harus mengangsur, nah dan gimana cara selesainya? Yang diangsur adalah satu unit mobil kendaraan ya. Dan kenapa kok bisa menyicil? Ya, ini ada satu pelajaran teman-teman yang pernah join dalam sebuah bisnis, itu harus memastikan mentornya itu lurus dan tulus. Ya, kalau mentornya nggak lurus dan nggak tulus, akhirnya kita bakal diajarin hal-hal yang kurang positif. Salah satunya disuruh bergaya lah pakai kendaraan, disuruh ambil cicilan riba gitu ya. Nah, ini salah satunya saya merasakan ketika 2009 disuruh beli mobil, akhirnya saya ikut, dan disuruh masukkan ke leasing, akhirnya saya ikut. Jadi mobil tersebut saya masukkan ke leasing, durasi kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Mobil apa nih Ustaz? Mobil BMW tapi dia tahun 95. Oh, Masya Allah. BMW. Masya Allah. Itu simbol kesuksesan. Katanya seperti itu. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Masya Allah. Hanya satu Ustaz? Yang lainnya banyak. Oh, yang lainnya banyak. Ya. Yaitu kesalahannya adalah karena mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Oke. Dan yang kedua, terlalu banyak gaya. Karena semakin banyak gaya, insya Allah banyak tekanan. Ya. Makin banyak gaya, insya Allah makin banyak tekanan. Total angsuran yang pernah antum bayar dalam 1 bulan? 1 bulan pada waktu itu nggak terlalu banyak ya, 5 jutaan lah. 5 juta. 5 juta. Waktu itu, sekarang nggak terlalu banyak. Ya. Kalau waktu itu pasti terasa banyak. Masya Allah, 5 juta. Terus mobilnya masih ada Ustaz? Mobil sudah dijual. Sudah dijual. Berarti selesai. Selesai, mobilnya selesai dulu, baru dipakai beberapa lama terus dijual. Hasil penjualannya? Hasil penjualannya nggak terasa lah, karena kan udah lama, udah kurang bagus, jadi kecil lah. Kecil ya. Kita habiskan ya udah. Habiskan sekalian. Apa yang dirasakan Ustaz waktu ada angsuran itu Ustaz? Yang jelas kalau kita punya angsuran itu kita
merasa beban, merasa pusing di siang hari, malam hari juga masih punya pikiran, entah itu hutang riba ataupun hutang tidak riba sama ya. Jadi manusia itu ketika mempunyai hutang tuh ya seperti malam hari itu terasa penat ya, karena dia memikirkan hari esok ya. Karena sebenarnya kan hidup itu kalau kita mampu untuk menahan kesenangan ya, tidak mendahulukan keinginan, itu insya Allah hidup kita cukup. Kenapa nggak cukup? Karena terlalu banyak mendahulukan keinginan dunia ya daripada kebutuhan kita. Kalau soal kebutuhan insya Allah Cukup. Insya Allah. Dan berita baiknya nih Bapak Ibunda sekalian, beliau hari ini saya manggilnya Ustadz Ardi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, artinya kalau bicara angsuran ini, kalau kita bukan masalah ilmu ya kayaknya. Masya Allah. Ya, betul. Semua orang itu terkadang mungkin karena keadaan ya. Ya. Oleh karena itu teman-teman yang melihat video ini, ketika kita punya amanah riba, alangkah baiknya kita tuntaskan dan kita berazam kepada Allah untuk tidak pernah mengulangi lagi walaupun hanya 1 rupiah. Insya Allah kalau kita udah berazam, minta sama Allah, Allah bukakan rahmat semuanya. Masya Allah. Dan jangan pernah mengulangi lagi. Nggak pernah ngulang ya. Dia udah selesai, dijual pun nggak seberapa, uangnya pun habis itu nggak ngulang. Udah bisa ngulang. Tapi alhamdulillah saya datang ke kediaman beliau, kendaraannya juga jauh lebih baik saya lihat sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Kendaraannya jauh lebih baik, kediamannya luar biasa, jaringan bisnisnya juga luar biasa. Masya Allah. Terus punya reseller yang jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Nah, yang kadang teman-teman atau abang kakek bunda, sahabat KBRI masih bingung nih Ustaz. Bagaimana cara kita merubah mindset, merubah pola yang kebanyakan di masyarakat hari ini, kalau nggak nyicil ya nggak punya. Ya. Kalau nggak belinya langsung ya nggak bakal punya rumah, nggak bakal punya mobil. Nah, gimana bisa ngerubah mindset Ustaz? Ya, kawan-kawan yang di rumah yang melihat video ini, memang mindset itu adalah faktor utama yang mesti kita bangun, faktor utama yang mesti kita rapihkan. Karena kalau seandainya kita misalkan lagi ngeprint ya, itu ada kerusakan yang ada di kertas ya, katakanlah huruf A jadi huruf B. Yang dirubah apa? Kertasnya atau file yang ada di komputer. Kertasnya. Ya, kertasnya nggak bisa berubah. Oh iya. Ya, jadi filenya yang kita rubah. Kita harus editkan filenya di laptop, kita edit. Sama sebetulnya segala permasalahan, masalah angsuran, kenapa kita kok sampai punya utang, itu yang dirubah adalah mindsetnya dulu. Karena mindset kita ini terkadang merasa gaji kecil, kalau nggak ngutang, kalau nggak KPR, nggak bisa punya rumah. Itu mindset yang kurang tepat. Padahal sebenarnya saldo yang dicairkan oleh Allah melalui rekening kita itu nggak seberapa dibandingkan saldo yang saat ini masih ada di dalam pikiran kita. Jadi kita bisa jual konsep, kita jual metodologi, kita jual jasa, itu saldo yang tak ternilai. Jadi bisalah insya Allah teman-teman semuanya, tanpa punya cicilan kita bisa beli segalanya, bisa cash atau cash bertahap. Cash bertahap. Punya pengalaman Ustaz dengan cerita cash bertahap? Boleh di-sharing ke teman-teman. Nah ini seru sekali. Cash bertahap itu sebetulnya memang nyicil juga ya. Tapi kalau cash bertahap itu durasinya nggak terlalu lama. Contoh kita punya utang di bank 15 tahun, itu kan lama banget. Lebih baik ambil yang 3 tahun, 2 tahun. Nah itu segitu perbedaan antara cash bertahap dengan cicilan. Jadi cash bertahap itu lebih cepat. Nah ada pengalaman ketika punya keinginan pengen beli rumah. Nah saya nganjurin ke teman-teman semuanya, mau beli rumah, mau beli laptop, kendaraan, kalau bisa menggunakan teknik IRP.
IRP. Wah, ini mahal nih. Seru nih. Seru nih. IRP apa tuh Ustaz? IRP. Ya, IRP itu adalah singkatan yang saya buat. I-nya ilmu, R-nya relasi, P-nya penawaran. Ilmu, relasi, Ilmu, penawaran. relasi, penawaran. Oke. Jadi kalau punya keinginan pengen umroh, gak pakai uang juga bisa. Caranya kuasai ilmu tentang umroh, lalu cari relasi di bidang umroh, lalu ajukan penawaran kepada si pemilik travel atau si relasi yang tadi. Oke. Ilmunya misalkan tentang tawaf, Sa'i, dipelajari. Oh, pakaian ihram. pakai ihram, itu tandanya kita serius. Nah, terus relasinya kita bisa cari direktur, kita ketemu, kita ajak minum, ajak ngobrol, lalu ajukan penawaran. Kalau sudah kita punya relasi pertemanan, itu penawaran insya Allah akan dimudahkan. Kita tinggal bilang, misalkan Pak Imam nih punya travel, saya bilang, Pak Imam punya travel, gimana travel sekarang, maju ya? Alhamdulillah Mas Ardi. Pak Imam ada nggak yang bisa saya bantu supaya travel Pak Imam semakin maju? Mungkin saya menjadi tour leader atau saya menjadi mutawif. Nah, itu biasanya kalau udah temen, kalau udah satu relasi, satu level, itu pasti ngebantuin. Oh iya kebetulan ada nih yang mau berangkat. Kamu bisa dampingi nggak semuanya? Oh bisa. Nah inilah rumus IRP. Ya, hanya dengan kita kuasai ilmu, mendepe impian, lalu kita punya relasi, jadi sahabat, lalu kita juga penawaran, insya Allah tak tertolak. Masya Allah. Ilmu, relasi, dan penawaran. Ilmu, relasi, penawaran. Kalau umroh kan 20 juta Ustaz. Nah, betul tuh. Terus kalau sudah pengennya nih, pengen punya rumah 1 miliar, Ya, kendaraannya pengen di atas 500 juta, betul. masih bisa nggak pakai teori yang sama? Nah, kalau yang sudah miliaran ini perlu ekstra yang kuat. Ekstra yang kuat. Ekstra kuat. Makanya polanya bukan pakai IRP lagi, ditambah MPP. MPP. Nah, Tambahannya MPP. Oke. Ya, kalau orang bilang MPP itu masa persiapan pensiun. pensiun. Tapi kalau ini MPP itu mentor, produk, dan pasukan. mentor, produk, pasukan. Ya. Oke. Ilmu, relasi, penawaran. Kalau kita main skala kecil, kalau mau main impiannya gede, tambahin mentor, harus punya mentor, Harus mentor, harus punya produk, harus punya produk harus atau punya pasukan. produk orang lain juga nggak apa. Produk orang lain juga nggak apa. Dan Oke. punya pasukan. Gimana tuh MPP itu, Ustaz? Nah, Anda kalau misalkan pengen punya rumah 1 miliar, Anda terus dulu dalam goal tujuannya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kita breakdown, misalkan teman-teman pengen waktu 12 bulan, berarti teman-teman harus berapa salesnya gitu loh. Per bulannya berapa untuk mencapai 1 miliar dalam waktu 1 tahun katakanlah. Jadi dihitung detail berapa omset yang didapat dan berapa kira-kira waktu yang bisa terpenuhi. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, ajukan yang namanya perhatian kita itu kepada pasukan dan mentor. Artinya gini, MPP itu kan mentor, produk, dan pasukan. Kita mesti punya guru yang ngajarin kita. Kita mesti ada produk yang akan kita jual. Walaupun kita saat ini belum punya produk, tapi kita bisa jual produk orang lain. Yang penting produknya ini betul-betul yang sudah ada brandnya dan sudah orang banyak kenal. Nah, yang ketiganya bangun pasukan. Bangun pasukan. Rumus bisnis dari segala bisnis sebenarnya adalah bagaimana kita men-touch pasukan ataupun bagaimana kita ngebangun pasukan. Ini rumus dari banyak sekian bisnis. Hampir 90% kesuksesan adalah ketika kita membangun pasukan. Biar berhasil bangun pasukan. Ya. Tapi saya banyak ketemu di lapangan, Ustaz. Ya. Saya ini cuma tamat SMA, cuma tamat SMP. Kayaknya nggak cocok untuk sukses. Ya. Tapi padahal pada kenyataannya ada juga yang mungkin SD pun nggak lulus sukses. Kira-kira dalam membangun pasukan, ijazah tadi lumayan berpengaruh nggak Ustaz? Ijazah itu nggak sama sekali nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen sukses,
itu modal ijazah saya rasa kurang tepat. Kalau pengen sukses, modal yang paling tepat adalah keuletan sama kegigihan. Kalau Anda sudah ulet, kalau Anda sudah gigih, insya Allah ya kesuksesan itu di depan mata. Ya, karena orang pintar itu terkalahkan dengan orang yang cerdas. Nah, cerdas itu berarti dia betul-betul berpikirnya cerdas, kinerjanya cerdas, dan dia tuh ulet sama tekun gitu. Masya Allah. Di ijazah itu ya lebih kepada kita harus punya ilmu, Nah, ya kan. Terus ada kebanggaan juga. nah, Terus kita sarjana dan lain Betul. sebagainya. betul. Terus bisa juga sekolah itu jadi relasi yang kemudian kita bangun ya sana. Betul. Kuliah-kuliah itu kalau kita udah mandiri, ya berarti kuliah hanya mencari relasi. Kuliah cari relasi. Siap. Nah, kalau pengen tahu produk beliau Abang kayak Bunda, ini ada namanya Omar Smart Brain. Ini untuk Kecerdasan. kecerdasan otak, baik untuk nutrisi otak, membantu sirkulasi darah, dan menambah kecerdasan. OSB. OSB. Omar Smart Beli Brain. ini dapat hadiahnya madu. Masya Allah. Nah, Berkah. dan bagi abang kakak ayah bunda nih yang nonton video ini bisa dapat hadiah umroh nih, Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Dengan cara 20.000 ya tadi. Oh iya. Ya. 20.000. Siap support 20.000 OSB. Masya Allah. Nah, nanti mau tahu gimana caranya gabung jadi pasukannya beliau, bisa jual 20.000 OSB, insya Allah dapat hadiah umroh nanti dari OSB, bukan dari saya. Amin, amin, amin. Nanti saya jadi mutawifnya. Amin, Nah, amin, amin, amin. Ini namanya ilmu relasi penawaran. Masuk. Boleh ya, Ustaz? Mantap, Ya, mantap. Lanjutkan. Masya-Allah. Ya Bang Kakak Bunda, ini salah satu produk bagi abang kakak bunda yang nonton, yang bingung gimana caranya pengen punya produk, nggak punya modal, ya kan? Tapi punya kuota, karena bisa nonton pasti punya kuota. Ya. Nah, insya Allah beliau cari orang-orang yang soleh, soleha, yang siap mengikuti kurikulum dakwah dalam manajemen dakwah beliau. Insya Allah. Nah, ada produk-produk terbaik yang bisa kita support dalam penjualannya. Nah, ya. Sambil ikhtiar, mudah-mudahan diizinkan Allah punya produk sendiri. Nih, ada OSB. produknya OSB. Ada juga Nutri Lemon. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Nonton YouTube hadiah umroh. Amin. Saya kasih judul kayak gitu. Masya Allah. Boleh ya? Langsung lanjutkan. Lanjutkan ya. Kasih nomor kontaknya. Kasih nomor kontak antum. Jangan nomor kontak antum dulu. Oh, kontak anak. Terus ada pesan nggak buat abang kakak bunda sekalian, keluarga bebas riba? Ya. Teman-teman yang sedang berproses berhijrah, jangan pernah mundur ya. Karena memang terasanya sih pahit, tapi justru itulah proses. Karena orang sukses itu, ingat, Allah melihat kita bukan pada hasilnya, tapi Allah melihat kita pada prosesnya. Sebagaimanapun tidak ringan, ya, kita pahami bahwasanya disitulah pengguguran dosa kita insya Allah dimulai. Persoalan-persoalan yang hadir, anggaplah sebagai menebus kesalahan kita di masa lalu. Tetap give up, tetap terus semangat, ya. Olah kata dan olah rasa dan olahraga. Kata-kata positif, rasa kita penuh dengan syukur, raga kita ke tempat yang positif. Masya Allah. Olah kata, olah rasa, olahraga. Dari saya tambah satu, olah dana. Yang di samping ada olah makanan. Ada olah makanan. Baik abang kakak bunda sekalian, keluarga besar bebas riba Indonesia, mohon doa untuk Ustadz Abdi beserta pasangan. Amin. Lagi ikhtiar ingin bangun 1000 musola. Insya Allah 1000 surau. 1000 surau. Semoga salah satunya berada di dekat rumah abang kakak bunda sekalian. Amin, amin, amin. Ya, nanti bisa silaturahmi sama beliau. Dan kita doakan juga semoga OSB semakin besar. Amin. Jadi nutrisi untuk seluruh anak-anak di Indonesia, mudah untuk belajar, membaca, menghafal Quran. Nah, dan juga bisa makin cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dan kita doakan Ustadz, semoga seluruh teman-teman kita dari keluarga besar bebas riba Indonesia, kita doakan semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, Amin. hidup bahagia tanpa riba, Amin. hidup berkah di jalan Allah. Amin ya Allah. Nah, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik saya mohon maaf. Jumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya dengan orang-orang baik yang akan menceritakan tentang kisah angsuran. Barakallahu fikum, bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.